Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ajis Trader. Jadi di kesempatan kali ini saya bertrading lagi di Binomo, ini aset kripto IDX. Di sini saya menggunakan time frame-nya 1 menit dan di sini saya tidak menggunakan indikator teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman fokus kepada momennya karena strategi ini berbeda seperti biasanya. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat gerakan terakhir. Nah, di sini teman-teman terjadi pergerakan detik 1 ya. Itu adalah detik terakhir ke atas teman-teman. Nah, jadi di sini saya melakukan open posisi di area 29 ke 01 teman-teman. Itu area saya melakukan open posisi. Tapi yang kita lihat momen detik 1 yang tadi teman-teman ya. Jadi kita ada waktu setengah jam, maksud setengah menit untuk open posisi. Oke. Nah, di area ini kita lihat ya. Nah, di sini saya melakukan open posisi buy. Nah, kenapa di sini saya tidak langsung melakukan open posisi buy? Karena saya menunggu dia turun seperti ini, teman-teman ya. Nah, karena saya menunggu dia turun dulu ke bawah, baru saya open posisi buy, teman-teman, biar aman dari gojekan detik-detik akhir, teman-teman, di saat penutupan transaksi. Oke. Jadi, kalau teman-teman ingin memahami strategi stochastic indikator, strategi RSI, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya ya. Di sana saya udah banyak membahas, makanya di sini saya bahas strategi yang lain. Jadi nanti terserah teman-teman ingin menggunakan strategi yang mana. Intinya di channel ini adalah khususnya berbagi-bagi strategi teman-teman ya kepada teman-teman semua. Jadi terserah teman-teman ingin menggunakan strategi yang mana gitu. Oke, open posisi kita yang pertama teman-teman profit ya. Nah, jadi di sini kita melihat lagi detik terakhir. Semoga bisa dimengerti dan fokus teman-teman ya. Oke, kita tunggu detik-detik terakhir. Dia gerakan kemana? Kalau dia gerakannya ke bawah, nanti detik 30 selanjutnya kita sell teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Nah, di sini teman-teman masih terjadi pergerakannya ke atas ya. Nanti kita open posisinya buy lagi teman-teman ya. Intinya yang kita lihat pergerakan itu teman-teman bukan detik 0 ya, tapi detik 1 ya. Itu detik 1 itu adalah detik pergerakannya terakhir teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita melihat di area detik 30, di area detik 29 ke detik 01 itu wilayah kita melakukan open posisi teman-teman. Oke, di sini saya langsung open posisinya. Di sini saya buka perdagangan buy teman-teman ya. Karena sesuai dengan momen detik 1 tadi kita lihat sebelumnya, karena dia gerakannya ke atas, maka detik 30 selanjutnya saya open posisinya buy. Nah, jadi teman-teman jika masih belum mengerti bisa dipahami dulu pelan-pelan ya. Karena ini baru yang pertama kali saya keluarkan ya teman-teman ya. Belum pernah sebelumnya. Oke, di sini kita lihat. Ini bakalan profit ataupun loss teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin join dengan grup Telegram saya, teman-teman bisa cek link di deskripsi video. Kalau teman-teman ingin join di private-nya, teman-teman bisa langsung DM adminnya Pak Hamdani teman-teman ya. Nah, oke. Di sini kita profit teman-teman ya. Jadi teman-teman, strategi-strategi yang saya bagikan ini sebenarnya sama juga dengan grup private-nya ya. Kurang lebihnya seperti itu, cuman di private-nya itu ada bimbingan, ada diskusi lewat obrolan ataupun anabarnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman fokus lagi detik terakhir. Oke teman-teman, di sini dia pergerakannya ke atas teman-teman ya, detik-detik terakhir. Maka di sini kita bisa melakukan open posisi buy teman-teman. Nah, intinya teman-teman, jika detik 1 itu gerakannya ke atas, tek ke atas, kita open posisi buy di area detik 30 sampai detik 29 ke detik 01. Di area itu kita area open posisi kita teman-teman ya.
Kalau gerakannya ke bawah, detik 29 selanjutnya sampai 01 kita wilayah open posisi sell, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya open posisi buy karena tadi detik 1 gerakannya ke atas, berarti di area 29 ke 01 kita open posisinya buy. Tapi teman-teman ada lagi kuncinya yang seperti ini, teman-teman. Meskipun di area 29.01 yang kita open posisi, lebih baiknya itu teman-teman ya, kalau dia turunnya ke bawah lagi lebih jauh, sedangkan detik 1 tadi menunjukkan kenaikan. Nah, terus di area 29 ke 01 dia turun ke bawah kan, lebih jauh sedikit. Di situ kita open posisi buy. Itu lebih aman dengan gocekan, teman-teman. Nah, kalau misalkan detik 1 tadi dia menunjukkan gerakan terakhirnya ke bawah, detik area 29 ke 01 itu kita open posisi sell. Tapi kita tunggu dulu dia naik ke atas lebih jauh sedikit, baru kita open posisi sell supaya biar kita tidak kena gocekan ataupun kena sliding di detik-detik penutupan transaksi, teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat, bangke. Oke teman-teman ya, di sini kita kena sliding, tapi open posisi saya yang paling terbawah itu profit, teman-teman. Nah, di sini kita melihat lagi di area detik 1. Nah, teman-teman fokus kepada detik 1. Gerakannya kemana? 3, 2. Gerakannya ke bawah, teman-teman ya. Nah, jadi nanti di area detik 29 ke 01 kita bisa open posisi sell, teman-teman ya. Ini bakalan turun ini, teman-teman ya. Oke. Jadi yang kita fokus adalah detik 1 dengan wilayah open posisi kita 29 ke 01, kita di situ mencari titik teramannya, teman-teman. Wes langsung ke bawah ini, teman-teman ya. Di sini kita open posisi sell. Tapi ini seandainya dia naik dulu ke atas, jauh sedikit dia naik ke atas, ini sangat bagus sekali, teman-teman, untuk kita open posisi sell ya. Biar kita tidak sliding di penutupan transaksi detik 30 selanjutnya, teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami ya dengan penjelasan saya. Di sini dia turun jauh, teman-teman, dengan open posisi kita ya. Semoga aja tak naik lagi, teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, di sini kita profit lagi, teman-teman ya. Mantap, lumayan. Oke, di sini teman-teman fokus lagi kepada detik 1. Nah, karena detik 1 itulah kuncinya, enak dikatakan di situ adalah satu kunci untuk dia menunjukkan selanjutnya akan terjadi penurunan ataupun akan terjadi kenaikan, teman-teman ya. Di sini masih menunjukkan ke atas, teman-teman ya. Di sini saya open posisi buy karena detik 1 tadi menunjukkannya ke atas, teman-teman ya. Tapi ini belum area detik belum area detik 30, detik 29 ke 01, ini belum area detik 29 sampai 01, teman-teman ya. Tapi saya langsung tekannya ke atas karena ini yakin saya akan naik ke atas, karena ini udah jauh ke bawah, teman-teman ya. Oke, di sini saya coba open posisinya buy lagi. Selagi dia masih main di bawah seperti ini, teman-teman ya. Yang intinya kalau kita open posisi buy kan kita tunggu dulu dia turun ke bawah baru kita buy gitu kan. Kalau kita open posisi sell kita tunggu dulu dia naik ke atas baru kita open posisi sell, supaya nanti kita, ini intinya gini teman-teman, kita main di sumbu ya. Intinya main di sumbu berarti kita mencari sumbu. Kalau dia naik ke atas berarti open posisi kita berada di sumbunya, teman-teman ya. Kalau kita open posisi sell berarti kita open posisi berada di sumbu atas. Kalau open posisi buy berarti open posisi kita berada di sumbu bawah, teman-teman ya.
karena setiap candle ini pasti ada yang namanya itu memiliki sumbunya teman-teman ya. Nah, pasti memiliki sumbunya. Oke. Di sini kita profit yang paling bawah teman-teman ya. Alhamdulillah lumayan ya. Nah, di sini teman-teman fokus lagi kepada detik 1 ya. Oke teman-teman, dia tunjukkan ke bawah teman-teman ya, dia ke bawah lagi. Oke teman-teman, di sini kita open posisi sell sesuai yang tadi ditunjukkan dia penurunan, maka di sini saya open posisi penurunan teman-teman ya. Kalau misalkan detik 1 dia menunjukkan, detik 1 tadi dia menunjukkan gerakannya ke bawah, berarti di area 29 sampai 01 ya, saya ulang lagi, detik 29 sampai 01 selanjutnya kita open posisi sell. Setelah muncul detik 1 gerakannya ke bawah ataupun ke atas, berarti kita masih ada kesempatan menunggu 30 detik sampai menunggu detik selanjutnya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman langsung bisa dipraktekkan sesuai dengan saya terapkan ini teman-teman ya. Oke, open posisi kita yang di atas, profit yang di bawah loss teman-teman ya. Intinya kalau kita dapat atas itu saya yakin dia pasti akan profit teman-teman ya. Tapi ya tidak ada strategi yang 100% akan mengatakan profit teman-teman. Ada masa lossnya juga, ada masa profitnya juga. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tidak ada strategi yang bisa dikatakan bekerja sampai 24 jam ya teman-teman ya, tidak ada ya. Oke, di sini teman-teman bisa fokus lagi detik 1. Detik 1 terjadi pergerakannya masih ke bawah ya. Di sini saya langsung hantam sell aja lah ya. Kita lihat di sini dia bakalan turun lagi atau apa. Karena saya lihat candlenya udah terlalu tinggi ke atas teman-teman. Kenapa saya langsung tekan sell? Karena candlenya udah terlalu tinggi ke atas teman-teman ya. Nah, area sebenarnya yang open posisi kita adalah area detik 29 ke 01, itu area open posisi teman-teman ya. Oke. Di sini saya open posisi sell lagi. Open posisi kita yang pertama tadi dapat pucuk atas teman-teman, jauh ya. Jadi teman-teman, saran saya ya, yang udah join dengan grup Telegram saya, grup publik ya, grup umum, teman-teman di situ benar-benar memahami dan belajar. Jadi fokus kepada satu strategi. Dan juga teman-teman, kalau misalkan modalnya 1 juta, 2 ataupun 500, itu teman-teman cari 10 ataupun 20% sekali sesi trading. Teman-teman setelah mencapai itu stop. Jika teman-teman loss 1, 2, 3 kali loss berturut-turut, teman juga stop tradingnya teman-teman ya. Jangan dipaksakan, nanti psikologis teman-teman akan terganggu ya, dan juga akan berantakan tradingnya. Jadi intinya seperti itu, kenapa saya suruh stop teman-teman ya. Jika masuk teman-teman lanjutkan, jadi seperti itu. Oke, di sini kita profit teman-teman ya. Nah, dan juga saran saya kepada teman-teman, jangan memahami terlalu banyak strategi teman-teman ya, karena itu tidak baik juga dengan trading jika loss konsisten nantinya. Nah teman-teman, pahami salah satunya yang bisa membuat teman-teman profit konsisten ya. Oke, semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat lagi teman-teman ya. Di sini masih gerakannya ke bawah teman-teman ya. Oke. Di sini saya coba hantam langsung sell.
Jadi teman-teman, ini fokus kita kepada grafik ya. Intinya fokus kita kepada grafik. Detik 1 grafik gerakan kemana? Gerakan ke bawah atau ke atas? Kalau ke atas detik selanjutnya buy, kalau ke bawah detik selanjutnya sell. Sekarang teman-teman yang saya gunakan seperti itu ya. Oke. Yang open posisi saya tadi teman-teman langsung OP di area berapa itu ya kan? Dapat jauh banget di atas teman-teman ya. Intinya teman-teman, strategi ini sebenarnya udah lama juga saya gunakan tapi tidak saya keluarkan dulu ya kan. Intinya strategi selalu saya mengupdate ya teman-teman ya. Jadi saya keluarkan ya sampai teman-teman juga bisa konsisten dengan salah satu strategi yang bisa dipahami dan dipelajari dari channel saya ini teman-teman ya. Oke. Jika teman-teman loss saat menggunakan strategi saya, lebih baik teman-teman stop. Kalau semuanya strategi digunakan loss sampai terus teman-teman stop, teman-teman bisa mencari strategi-strategi yang lain. Kalau strategi saya tidak ada yang profit 24 jam terus menerus teman-teman ya. Bisa jadi masuk, bisa jadi tidak masuk. Masuk tidak masuknya itu teman-teman ya, bisa dikatakan kondisi pasar lagi cocok dengan strategi, bisa juga dikatakan ya pasar itu lagi hancur teman-teman ya. Nah, ada pasar yang bagus, ada pasar juga yang hancur teman-teman, jadi tidak selalu baik dia. Kalau misalkan kita udah profit, kita stop dulu. Nah, kalau misalkan loss juga berturut kita stop juga teman-teman. Oke, kita fokus detik 1 lagi teman-teman ya. Di sini juga masih menunjukkan ke bawah ya. Oke, di sini saya coba share lagi teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman udah banyak strategi-strategi yang udah saya keluarkan di channel ini yang masih mantap sampai sekarang. Stochastic, RSI jika benar-benar dipahami ya. Strategi stochastic. Oke. Dan ke atas lagi nih teman-teman ya. Kita share lagi. Strategi stochastic dan RSI itu teman-teman ya, dia kalau lagi uptrend kuat, downtrendnya juga kuat, itu bahaya teman-teman ya, karena di saat dia berbuka maka malah dia langsung ke atas itu bahaya. Makanya dihindari yang namanya trend kuat ke atas dan kuat bawah, itu dihindari. Enaknya tren jangka pendek teman-teman, naik turunnya seperti itu aja ya, tapi bukan sideways. Tren jangka pendek dan juga sideways itu mantap teman-teman ya. Oke, dan juga strategi detik 31. Strategi detik 31 itu teman-teman masih mantap sampai sekarang. Jika teman-teman fokus dan jeli melihat pergerakan grafik dalam 1 detik, 2, 1 ataupun 3 kali teman-teman ya. Tapi kalau 3 kali itu lebih baik dihindari ya. 1 dan 2 kali saja. Di sini kita loss teman-teman karena ini membuat candle koreksi di sini. Setelah candle koreksi ini, kebanyakan dia akan menunjukkan penurunan ya. Tapi di sini kita jangan langsung open posisi sell, kita menunggu momen dulu di detik 1 ya. Kalau misalkan dia terjadi merah muncul satu hijau teman-teman ya, panjang sumbu bawah. Nah, itu biasanya dia akan menunjukkan penurunan lagi teman-teman. Oke. Kita fokus di sini detik 1. Nah, detik 1 atas tek 1 dan terakhirnya bawah teman-teman. Berarti detik selanjutnya kita open posisinya sell lagi ya kan. Nah, berarti teman-teman detik 1 itu sama juga kayak detik 31 ya. Kalau detik 31 strategi yang saya bagikan di video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa melihat kalau gerakannya ke atas kita sell, kalau gerakannya ke bawah kita buy ya. Nah, gerakan detik 31 gerakan akhirnya pergerakan grafik ini. Nah, jadi begitu teman-teman. Oke, di sini kita hajar sell teman-teman ya. Tapi kalau strategi yang saya keluarkan ini teman-teman ya, detik 1 juga teman-teman, bukan 31 ya, tapi detik 1. Kalau dia gerakannya detik-detik akhir, detik 1 ini gerakan terakhirnya ke atas, misalkan gini, gerakan grafiknya ke atas, masih detik 1. Nah, terus masuk 30, maksudnya masuk 59 ataupun masuk ke 0. Kita bisa open posisinya buy teman-teman ya. Kalau misalkan dia ke bawah, kita bisa open posisinya sell. Yang kita open posisi buy dan open posisi sell itu di area detik 29 ke 01. Paham ya?
Nah, jadi fokus teman-teman kepada detik 1 itu, gerakan yang terakhir. Misalkan detik 1 udah masuk detik 1, gerakannya tek 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 ke atas 3 kali kan, kita buy, ataupun gini, tek ke bawah sekali, ke atas sekali. Nah, berarti yang terakhirnya ke atas kita sell, begitu juga sebaliknya teman-teman ya. Oke, di sini kita profit. Jadi teman-teman cukup sekian dulu open posisi saya, kita tunggu dulu yang ini ya. Ini udah kelewatan saya open posisi teman-teman, kelewatan detik areanya teman-teman, masuk ke area 59 ya. Jadi penutupan kita itu menunggu ke depannya lagi teman-teman ya, detik 30 selanjutnya baru penutupan transaksi. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita menggunakan strategi ini. Kayaknya strategi ini bisa juga kita gunakan untuk apa ya, untuk kayak trabar gitu ya, tapi saya tidak mengadakan trabar teman-teman. Dengan saya tidak ada trabar, tapi dengan saya yang ada anabar, analisa barang di market. Itu pun kalau saya lagi ada waktunya teman-teman ya. Kalau ada luang waktu, nggak ada kesibukan, itu ya kita bisa menganalisa sama-sama teman-teman. Itu saya adakan di grup private-nya ya teman-teman ya. Oke, jadi cukup sekian dari saya teman-teman, moga bisa bermanfaat dan berkah buat teman-teman semua. Udah lumayan alhamdulillah untuk hari ini teman-teman ya. Jadi nanti ke depan entah saya menggunakan strategi RSI lagi ataupun statistik ataupun 31 ataupun strategi yang ini, teman-teman terus mengikuti channel ini, khususnya saya akan berbagi buat teman-teman semua. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.